Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Tapi baik tuh belum belum terlalu semangat ya. Oke, saya izin buka dengan pantun, tolong cakepnya boleh? Boleh. Jalan-jalan ke Surabaya, pulang-pulang membeli ketan. Selamat pagi peserta yang ceria. Mari kita mulai dengan senyuman. Ya, boleh senyum dulu ke teman di sebelahnya. Iya. Dan nanti kalau saya tanya apa kabar lagi, silahkan teman-teman bisa jawab semangat luar biasa, yes, gitu ya. Oke, apa kabar teman-teman? Semangat luar biasa, yes. Oke, nah selamat datang kembali di pelatihan PFM di tahun 2026 ini. Dan ini adalah materi yang terakhir ya terkait dengan pengantar penyuluhan obat dan makanan. Nah, sebelum itu karena tak kenal maka tak sayang, jadi perkenalkan nama saya Ditya Tiwi Syafira, teman-teman bisa manggil saya Vira. Saya Widya Iswara ahli pertama di PPSDM POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, berikut adalah beberapa kontak ya dan juga sosial media. Boleh nih kalau kita mau catch up gitu ya teman-teman ya. Nah, nggak afdol kalau misalnya cuma saya yang kenalan, jadi boleh ya saya kenal teman-teman. Yuk bisa dikeluarkan handphonenya, bisa di-scan terlebih dahulu. Ini ada Padlet, silahkan nanti diisi ya nama lengkap, panggilannya siapa, kemudian ada satu kata penyemangat untuk hari ini dan bagaimana sih pengalaman teman-teman terkait dengan penyuluhan atau KIE. Oke, wah udah banyak banget yang ngisi, terima kasih banyak. Ini ada Kak Lilah ya, satu katanya belajar, wih mantap. Dan sudah pernah ikut KIE karena dari PMPU, oke Kak Lilah. Kak Bella, boleh angkat tangan Kak Bella? Iya. Kak Bella satu katanya tumbuh dan sudah pernah penyuluhan saat PKPA. Oke. Kak Jihan satu katanya apa tadi? Bermanfaat. Bermanfaat. Ya, pengalamannya belum pernah, tidak masalah. Dan terakhir ada Kak Renio. Satu katanya mantep banget ya. Yes, iya. Dan ternyata kata-kata dari teman-teman nih bisa disambung ya. Belajar, tumbuh, bermanfaat. Yes, wih keren sekali, semangat sekali nih atmosfer hari ini. Berikan tepuk tangan. Oke, nah sebelum masuk ke materi penyuluhan, ini ada dua poster ya yang coba saya tampilkan nih di depan. Kira-kira kalau teman-teman disuruh memilih mana ya yang menarik, sebelah kanan, kanannya teman-teman ya, atau yang sebelah kiri. Yuk silahkan angkat tangannya, kalau yang tangan kanan yang paling menarik yang kanan. Kalau yang kiri, yang kiri. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, semuanya memilih yang kanan ya. Oke, boleh disebutkan Mbak Reni kenapa sih yang dipilih yang di sebelah kanan? Lebih enak dilihat aja. Lebih enak dilihat. Karena enak dilihat Sampai pesannya ke masyarakat. Terima kasih Mbak Reni. Nah, kalau kita lihat bersama, yang di sebelah kiri kenapa kurang menarik? Karena warnanya terlalu mencolok atau kontras gitu ya, dan bisa kita lihat penggunaan fontnya juga iya berantakan atau kurang enak dipandang gitu. Nah, artinya teman-teman sudah bisa tahu nih mana ya konten atau poster yang menarik untuk penyuluhan. Nah, ini adalah penyemangat hari ini dari Maya Angelou. Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Artinya ayo teman-teman kita cari tahu sampai kita paham. Kalau kita paham, kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, di sini kita akan mampu melaksanakan kegiatan KIE dengan ada 4 indikator ya. Tadi teman-teman sudah mengetahui konsep dasar dan sekarang kita lanjut ke tahapan perancangan materi. Khususnya apa? Penyusunan materi dan pengembangan media dengan 7 langkah perancangan materi dan media KIE yang kreatif. Ada berapa langkahnya? 7, betul. Nah, sedikit flashback. KIE kepanjangannya K. Komunikasi, I. Informasi, E. Edukasi, betul. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, langkah yang pertama kita harus tentukan dulu tujuannya. Apakah mau meningkatkan
pengetahuan, perubahan perilaku atau yang lain, dan harus bisa diukur dampaknya. Pesan utama dirangkum dengan padat, jelas, dan berfokus pada solusi. Kemudian yang kedua, kita harus tahu audiensnya atau sasarannya. Coba Kak Lila, contoh sasaran atau audiens siapa aja? Pelajar, ibu rumah tangga, masyarakat umum, akademisi. Mungkin gitu. Betul, jadi bisa pelajar, anak sekolah ya, Kak Lilah ya, bisa ibu rumah tangga, masyarakat gitu ya. Sip, kita harus kenal audiensnya. Langkah yang ketiga, kita harus memilih media yang tepat. Coba Kak Bella, kalau ATL, BTL, TTL, contohnya apa aja? Iklan, TV, radio, Oke. brosur, kampanye yang terintegrasi. Sip, jadi kalau above the line itu luas jangkauannya. Iklan di TV, di radio. Kalau below the line kita bisa cetak brosur ataupun leaflet. Kalau misalnya through the line itu digabung, kita sosialisasi sambil dicetak, sambil dihubungkan, misalnya scan barcode ke web atau ke YouTube. Dan yang paling sekarang ini ya sedang banyak di media sosial itu menggunakan media online. Kemudian langkah yang keempat, kita harus menyiapkan konten yang menarik. Harus komunikatif, persuasif, dan pastinya mengajak mereka untuk mau melakukan sesuatu. Nah, masuk ke yang kelima, desain visual yang eye-catching. Coba, teman-teman kalau bikin desain biasanya pakai software atau aplikasi apa? Nomor satu pasti Canva. Iya, padahal masih banyak ya contoh-contoh yang lain. Misalkan secara sederhana pakai PowerPoint juga bisa. Kemudian kalau mau pakai Adobe yang udah lebih high level juga bisa, gitu ya. Kalau teman-teman mau buat video, biasanya pakai apa? Oke, CapCut, mantep banget. Berarti ini jiwa-jiwa membuat desainnya tinggi sekali ya, teman-teman di sini hebat. Pasti. Nah, yang perlu diperhatikan di sini desainnya atau layoutnya itu jangan terlalu padat ya. Kemudian pilih kombinasi warna yang kontras, tipografi jelas, dan ada logo. Karena teman-teman dari BPOM, maka pastikan ada logo BPOM. Betul. Kalau ternyata desainnya sudah jadi, materi sudah jadi, media sudah jadi, jangan lupa kita proofreading atau dicek kembali kesesuaian isi dan juga tulisannya apakah masih ada yang salah, gambarnya kira-kira sesuai atau tidak gitu ya. Kalau sudah, yang terakhir kita harus uji coba. Cari kelompok yang kecil, misalkan 10 hingga 20 orang. Berikan nih medianya atau kontennya. Kira-kira umpan baliknya apa ya dari mereka? Kalau ternyata masih banyak saran, ayo kita perbaiki lagi. Oke, ternyata sudah selesai direvisi. Nah, bisa nih kita sampaikan ke pimpinan, mungkin ke Katim gitu ya, atau kita sampaikan ke pakar, narasumber yang terkait dengan materi tersebut. Jika sudah, bisa nih kita cetak, kita distribusikan atau kita posting ke media sosial. Nah, dari 7 langkah ini, sekiranya teman-teman ada yang sudah pernah melakukannya? Sudah, oke. Karena Kak Lila dari PMPU, iya. Jadi memang kesehariannya menyusun ini. Kalau Kak Jihan, Kak Reni, dan Kak Bella? Aku belum. Belum, oke. Minimal tadi yang membuat desain mungkin sudah pernah. Iya, sip. Karena kita sudah tahu 7 langkahnya, sekarang kita masuk ke diskusi. Siap ya? Siap. Oke. Silahkan bisa dikeluarkan lagi handphonenya, bisa di-scan. Dan nantinya kita akan bagi ya ke dalam kelompok untuk berdiskusi. Nah, ini dia. Kita putar kelompoknya. Dan ternyata Kak Reni bersama Kak Bella, kelompok 1 ya. Oke. Kak Jihan bersama Kak Lila di kelompok 2. Sip. Nah, di Padlet teman-teman itu sudah ada 3 video. Video yang pertama sebelah kanan itu terkait dengan ceklik. Kemudian yang tengah terkait dengan pangan jajan aman sekolah. Dan yang di sebelah kanan pilihan lebih sehat. Ayo silahkan mau dipilih. Mau video 1, 2, atau 3. Bebas. Oke, kelompok 1, 1. Kelompok 2, 2. Oke. Lalu di bagian bawahnya sudah ada instruksi. Silahkan teman-teman bisa tonton videonya dulu.
Kemudian bisa dijawab pertanyaan ya, tujuannya atau pesan KIE-nya apa sih? Kemudian siapa ya sasaran atau audiensnya? Kemudian apakah kontennya menarik, visualnya sudah eye-catching, dan saran teman-teman apa? Oke, kita beri waktu 10 menit nih untuk diskusi. Oke, ih keren banget. Gimana? Kelompok 1 sudah? Sudah, keren banget. Kelompok 2 sudah? Sudah, keren banget. Oke, kita coba cek ya jawaban teman-teman ya. Oke, boleh tolong dibacakan Kak Bella jawaban dari kelompok 1? Tujuannya ceklik, audiensnya masyarakat, orang tua dan anaknya, eye-catching, ada tutorial cek BP mobile dan brosur. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan kelompok 1? Iya. Jadi kontennya tadi betul ya terkait dengan cek klik, ada kepanjangannya ya. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Oke, audiensnya masyarakat bisa, orang tua dan anaknya bisa. Dan kebetulan tadi siapa ya yang menjadi aktor di situ? Saya, betul. Oke. Sekarang kita masuk ke jawaban kelompok 2. Boleh dibantu Kak Jihan membacakan hasil diskusi kelompok 2? Tujuannya memberi informasi terkait cemaran-cemaran di pangan, terus audiensnya untuk anak-anak pelajar, dan visualnya bagus, poster di videonya juga bagus, dan mungkin bisa ditambah petugas BPOM-nya di Oh, oke. Terima kasih sarannya kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Sip. Ya, kelompok 2 topiknya lain atau pesannya lain ya terkait dengan cemaran pangan. Jadi ada cemaran kimia, cemaran biologi, dan cemaran fisik ya. Kemudian diberi sarannya, bagus nih kelompok 2 diberi saran. Ada ditambah petugas BPOM supaya lebih trusted gitu ya kalau audiens melihat video gitu. Oke, sip. Tadi teman-teman sudah bisa melihat contoh poster, sudah melihat contoh media dalam bentuk video. Artinya teman-teman sudah punya nih banyak contoh dan nantinya teman-teman tahu kalau diminta ya untuk melakukan penyuluhan atau KIE sudah tahu langkahnya. Oke. Boleh diulang sekali lagi ada berapa langkahnya teman-teman? 7. Masih ingat yang pertama? Yang pertama pasti buka Canva ya kan. Nggak bisa kita langsung mendesain di saat kita belum tahu tujuannya. Oke, boleh kita bareng-bareng yuk. Kita teriakan langkah perancangan materi yang ada 7 ini. Yang pertama, yang kedua, kenali audiens, ketiga, media yang sesuai, keempat, atur konten. Betul. Yang kelima, desain visual, dan yang keenam, langkah terakhir, uji coba. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan. Artinya teman-teman sudah paham dan indikator hasil belajar sudah tercapai. Nah, setelah ini teman-teman bisa lanjut untuk mengembangkan komunikasi efektif, bahkan sampai ke tahap persiapan pelaksanaan KIE dan juga evaluasinya. Nah, sebelum ditutup, kita perlu flashback lagi ya, bahwa materi KIE efektif itu bukan sekedar materi yang informatif, tapi harus bisa menyentuh, memahami, dan mendorong untuk perubahan. Jadi mari terus belajar, berkreasi, dan berinovasi supaya pesan yang kita rancang itu dapat melahirkan perubahan yang berarti. Nah, sampai bertemu nanti di materi selanjutnya. Semangat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.